Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pembimbing Bapak Ade Trisyanto SE MAK. Yang terhormat dosen penguji Ibu Karolin Lukita SE MSc. Perkenalkan, saya Asri Septimiawati dengan NIM 174162622001072. Baik, saya akan mempresentasikan laporan kerja praktik saya yang berjudul Tinjauan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan atau PBB P2 di Bapenda Kabupaten Karawang. Adapun yang saya sampaikan adalah latar belakang. Kabupaten Karawang sendiri merupakan salah satu kabupaten yang terbilang pertumbuhan ekonominya cukup pesat. Pemerintahan daerah memiliki dua sumber pendapatan, yaitu restitusi dan pajak daerah. Restitusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau golongan. Sedangkan pajak daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan di dalam daerahnya sendiri. Pajak daerah terdiri dari bea perolehan hak tanah dan bangunan atau BPHTB dan pajak bumi, bangunan pedesaan dan perkotaan PBB P2. Tujuan kerja praktik. Yang pertama, untuk mengetahui bagaimana prosedur penagihan PBB P2 di Bapenda Kabupaten Karawang. Yang kedua, untuk mengetahui pencapaian target penerimaan PBB P2 berdasarkan anggaran tahun 2019 di Bapenda Kabupaten Karawang. Adapun tinjauan pustaka. Definisi pajak. Menurut Waluyo, pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan, yang terutang oleh wajib pembayarannya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah. Ciri pajak. Berdasarkan Undang-Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1, pajak bersifat memaksa untuk setiap warga negara. Wajib negara tidak mendapat imbalan langsung berdasarkan undang-undang. Pajak daerah. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan restitusi daerah. Pajak daerah merupakan kewajiban wajib daerah yang dibayar oleh orang pribadi atau badan yang disetujui berdasarkan undang-undang dengan tidak memperoleh ketidakseimbangan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi yang sebanding dengan kemakmuran rakyat. Yang termasuk pajak daerah terdiri dari pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, pajak parkir, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak air bawah tanah, pajak bea perolehan hak tanah dan bangunan, dan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan. Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan menjelaskan bahwa dalam negara Republik Indonesia yang kehidupan rakyat dan perekonomiannya sebagai besar bercocok agraris, bumi termasuk perairan dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya mempunyai fungsi penting dalam membangun masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Objek pajak yang tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan restitusi daerah Pasal 77, yaitu digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksud untuk memperoleh keuntungan. Yang kedua, digunakan untuk kuburan atau pemakaman. Yang ketiga, merupakan hutan lindung, hutan suka alam, hutan wisata, dan lain-lain. Subjek pajak berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009. Yang menjadi subjek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Tarif pajak bumi dan bangunan. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 49 tentang tarif pajak yang dikenakan atas objek pajak adalah sebesar 0,3%. Nilai jual objek tidak kena pajak atau NJOP TKP.
Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 46 besarnya nilai NJOP TKP ditetapkan Rp10 juta untuk setiap wajib pajak. Apabila wajib pajak mempunyai lebih dari satu objek pajak, maka yang mendapatkan NJOP TKP hanya satu objek yang nilainya paling tinggi. Persentase nilai jual kena pajak atau NJKP. Berdasarkan Perda atau Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 16 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2011, ketentuan pasal 49 diubah sehingga tarif pajak bumi dan bangunan ditetapkan besarnya persentase NJKP adalah sebagai berikut. Objek pajak perkebunan adalah 40%, objek pajak kehutanan adalah 40%, objek pajak pertambangan adalah 40%, objek pajak lainnya, pedesaan dan perkotaan, NJOP kurang dari 1 miliar sebesar 0,12%, NJOP lebih dari 1 miliar sampai dengan 5 miliar sebesar 0,20%, NJOP lebih dari 5 miliar sampai dengan 10 miliar sebesar 0,225%. NJOP lebih dari 10 miliar sebesar 0,23%. Penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan atau PBB P2 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan restitusi daerah. Masa pajak adalah jangka waktu 1 bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan peraturan kepala daerah paling lama 3 bulan kalender yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang. Jika wajib pajak tidak tepat waktu akan dikeluarkan surat konfirmasi, sehingga pajak harus mengirimkan jawaban tertulis paling lambat 3 hari setelah surat ini diterima. Kemudian akan dikeluarkan surat tagihan pajak atau STPD. Adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administratif berupa bunga dan atau denda sebesar 2% per bulan sampai 48% 24 bulan. Jatuh tempo STPD adalah 30 hari sejak tanggal diterima dan akan diterbitkan surat teguran. Jika lewat 7 hari setelah tanggal jatuh tempo tidak dilakukan pembayaran, setelah mendapatkan surat teguran, pajak harus dilunasi dalam waktu 21 hari sejak disampaikannya surat teguran. Sesudah batas waktu itu, tindakan penagihan pajak akan dilanjutkan dengan penerbitan surat paksa. Selanjutnya dari Bapenda untuk mengusulkan pencegahan melaksanakan penyitaan, melakukan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita. Proses penagihan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan atau PBB P2. Pertama yaitu surat konfirmasi. Surat konfirmasi diberikan kepada wajib pajak. Jika wajib pajak tidak tepat waktu akan dikeluarkan surat konfirmasi, sehingga wajib pajak harus mengirimkan jawaban tertulis paling lambat 3 hari setelah surat ini diterima. Yang kedua yaitu surat tagihan. Surat tagihan pajak daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administratif berupa bunga dan atau denda. Yang ketiga yaitu surat teguran. Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenisnya adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur dan memperingatkan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya. Yang keempat yaitu surat paksa. Surat paksa adalah surat perintah membayar utang, pajak, dan biaya penagihan pajak. Dan yang kelima, penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilakukan oleh jurusita pajak kepada wajib pajak tanpa mengganggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak, dan tahun pajak. Dan yang keenam adalah lelang. Lelang adalah sejak tanggal penunjukan pemenang lelang. Pencapaian target penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan atau PBB P2. Realisasi penerimaan pendapatan asli daerah pajak bumi dan bangunan PBB P2. Sumber olahan data dari Bapenda.
yaitu pada tahun 2018 anggaran mencapai 265.427.428.500 rupiah yang terrealisasi sebesar 216.207.756.323 rupiah atau sama dengan 81,29%. Sedangkan di tahun 2019 anggarannya sebesar 234.134 juta rupiah. Sedangkan pada tahun 2019 anggarannya mencapai 234.134 juta rupiah dan yang terrealisasinya sebesar 240.248.042.294 rupiah atau sama dengan 105,62%. PBB P2 di Kabupaten Karawang sudah melebihi target sebesar 5,62%. Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah Kabupaten Karawang pencapaian tertinggi yaitu pada tahun 2019. Berdasarkan kerja praktik yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulannya yaitu sebagai berikut, bahwa penagihan di PBB P2 Bapenda Kabupaten Karawang untuk wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi jika terdapat keterlambatan pembayaran setelah tanggal jatuh tempo akan mendapatkan surat konfirmasi, sehingga wajib pajak harus mengirimkan jawaban tertulis paling lambat 3 hari setelah surat diterima. Kemudian akan dikeluarkan surat tagihan pajak atau STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administratif berupa bunga dan atau denda sebesar 2% per bulan sampai 48% 24 bulan. Jatuh tempo STPD adalah 30 hari sejak tanggal diterima dan akan diterbitkan surat teguran. Jika lewat 7 hari setelah tanggal jatuh tempo tidak dilakukan pembayaran, setelah mendapatkan surat teguran pajak harus dilunasi dalam waktu 21 hari sejak disampaikannya surat teguran. Sesudah batas waktu itu, tindakan penagihan pajak akan dilakukan dengan penerbitan surat paksa. Selanjutnya dari Bapenda mengusulkan pencegahan melaksanakan penyitaan, melakukan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita. Permasalahan dan solusi. Masalah realisasi PBB terkendala sama. Pertama, SPPT yang belum atau tidak sesuai contoh, salah nama, salah luas tanah. Yang kedua, pada dasarnya masyarakat sudah sadar bayar pajak, hanya terkendala oleh aparatur desa, dalam hal ini bendahara PBB desa, dan SPPT yang belum tersampaikan. Dari hal tersebut di atas menjadi kendala dalam hal pencatatan, raihan perolehan PBB, kesalahan SPPT tidak sesuai dari desa karena segala bentuk informasi yang datang dari desa dalam hal pembuatan SPPT akan dijadikan dasar oleh Bapenda. Maka dari itu, Bapenda di bidang penagihan ini selalu melakukan sosialisasi setiap tahun. Sudah dilaksanakan bahkan dalam bentuk rekonsiliasi yang diadakan setiap triwulan, namun hasilnya tidak begitu signifikan. Dari prosedur di atas, surat konfirmasi lebih banyak keluar daripada surat teguran, karena sebagian wajib pajak pribadi maupun badan ada yang langsung menyelesaikan setelah mendapatkan surat konfirmasi, baru sisanya dibuat surat teguran, merupakan upaya tindak lanjut apabila wajib pajak mengabaikan surat konfirmasi. Maka dengan proses penagihan ini, pencapaian targetnya lebih optimal karena wajib pajak pribadi maupun badan akan menerima sanksi yang akan lebih berat jika terdapat keterlambatan atau tidak keterbukaan informasi atas pembayaran PBB P2. Saran. Berdasarkan judul kerja praktik yang diambil penulis, menyampaikan saran sebagai berikut. Yang pertama, jika mahasiswa yang akan mengambil judul ini dapat memperoleh data realisasi atas penagihan agar bisa memberikan gambaran. Yang kedua, berapa persentase setiap bulan yang dapat ditagih dengan surat konfirmasi, STPD dengan surat teguran. Yang ketiga, surat penagihan ini bisa bertambah luas jika kalian mengkaji dari PBB P1 ataupun penagihan ini risetnya bisa dilakukan kantor pelayanan pajak atau KPP. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Asri Septimiawati pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.